KPI tapi sebutnya Acong Latif. Kan KPI kan Pak Agung, tetangga gue, gimana sih? Emang itu kalau misalkan orang menurut gue yang kurang wawasan emang seperti itu. Ngomong Kak Karyo. Banyak nanya apa? Podcast yang kemarin. Banyak Pak Luka. Podcast Dukun. Habib. Habib, Ya. Rasman. Maju. Ayo, Oke, Kak Denis, dari mana dulu nih ya? Yang abang dulu deh. abang dulu. Abang sayang gimana kabarnya Kak Denis? Sayang? Oh, iya. Enggak, udah gak pakai sayang. Si Abang Rasman itu akhirnya telah menggugah video, katanya gue dicekal sama KPI. Dia sekali lagi melakukan pembohongan publik dan fitnah. Terus udah gitu playing victim. Buktinya gue masuk TV nih. Gimana sih Abang? Bang Rasman mau nggak lain kali ada ajak masuk TV biar Abang ngehits lagi? Kan Abang tenggelam sekarang. Abang omongannya gimana katanya kamu? Dia bilang katanya berkat surat saya yang telah saya berikan ke KPI, terima kasih kepada KPI Acong Latif ya kalau nggak salah ya. Iya, Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah bunyinya deh. Gua nggak hafal banget. Intinya gitu. Acong Latif KPI terus gitu berterima kasih atas pencekalan atau apa gitu, intinya gitu ya, pencekalan Denis di stasiun TV gitu. Dia makasih sama KPI tapi sebutnya Acong Latif. Kan KPI kan Pak Agung, tetangga gue, gimana sih? Emang itu kalau misalkan orang menurut gue yang kurang wawasan emang seperti itu. Ngomong begituan aja salah, meragukan. Patut dipertanyakan kompetensinya gitu dan kredibilitasnya. Pengetahuan kayak gitu aja nggak bisa. Udah gitu fitnah lagi. Terus udah gitu dia kan ngepost itu seolah-olah mengadu domba gue dengan si Acong Latif, padahal yang gue nggak kenal. Sampai si Acong Latifnya bikin video. Jangan kamu seolah-olah mengadu domba saya dan Denis, itu adalah video tahun lalu. Jangan seolah-olah saya membela kamu. Tuh Bang, jangan gitu, kasihan Acong Latif. Nanti disangka bela abang, nanti ikutan dibully. Itu videonya video kapan? Iya, pas Video sama tahun TM ya? lalu, pas TM pansos sama gue, yang pas gue berantem sama DP. TM kan ikut-ikutan tuh, yang gue gak kenal TM zaman dulu. Dia pansos kan tuh, laporin gue ke KPI gitu. Pakai pengacaranya sih Acong Latif gitu. Tapi mungkin di pikiran Bang Rasman yang kurang pandai itu, menurut gue, dia kira Acong Latif itu KPI. Kasih tahu lah kalian teman-teman media, Bang Rasman, KPI itu Pak Agung gitu. Ada mau ditindak gak dari postingan Rasman ini? Ditindak, udah gua balas pakai video sih, itu tindakannya. Tapi bawa ke jalur hukum? Ya dia kan udah sering melakukan bohong, mungkin udah kebiasaan kali ya, udah mendarah daging. Semoga cepet sembuh ya Bang, pembohongan Pak publik yang dilakukan. Bohong, emang nggak capek apa? Ketahuan terus lagi. Jadi soal laporan kamu yang di Polda sendiri soal Bang Rasman kelanjutannya gimana Kak? Masih berjalan dong. Ada panggilan belum sih? Masih berjalan, kemarin disuruh kesana lagi, gue belum sempet lagi, nanti gue update lagi ya. Kalau pokoknya setiap ada perkembangan pasti gue telepon ke kalian. Berarti sejauh ini belum ada panggilan antara kamu ataupun Bang Rasman sendiri? Belum, tapi yang Polda Medan udah. Dan di Bang Rasman bilang kan akan ada mediasi ke Medan. Gini deh Bang, lu ke panggilan Bang Samsul aja. Nih gue nggak suka nih. Denis merasa tidak adil sekarang. Kenapa panggilan Bang Samsul yang lokusnya di Medan, kejadiannya di Medan, kejadian perkaranya di Medan, dan Bang Rasman pun lagi di Medan. Kenapa dia tidak datang kepada panggilan Bang Samsul? Iya kan? Sedangkan kalau misalkan orang nggak datang dia koar-koar. Nah panggilan dari Bang Samsul, dari Poldasu, kenapa abang nggak datang? Abang nggak menghargai Poldasu. Denis aja jauh-jauh, yang lokusnya jelas kejadian perkaranya di Jakarta. Itu Denis ke Medan karena Denis kooperatif dan menghargai Poldasu. Sedangkan Bang Rasman dia nggak mau datang. Denis mau nanya, abang itu laki apa bukan sih? Terus udah gitu, kalau lokusnya di Medan ya datang aja. Terus seenak jidat abang aja, masa abang berkirim surat katanya pengen laporannya semuanya ditangani di Mabes. Emangnya abang siapa yang punya kepolisian? Kan bukan, abang nggak boleh perintah-perintah polisi. Tidak ada warga negara lain yang lebih berkuasa daripada penegak hukum. Apalagi abang menurut saya bukan siapa-siapa, pengacara juga kagak jelas, iya kan? Kak, dia baru dipecat lagi Kak yang kakak. Puji Tuhan, dipecat sama siapa? Yang kamu tahu. Yang kamu update status itu apa yang kemarin yang Yang mana ya? yang 200 penipuan 200 yang kliennya nggak diadenin itu Kak. Oh itu katanya menurut info yang saya dapat itu kan kalau saya belum dapat infonya langsung dari korbannya. Tapi Yang kamu tahu, yang aku tahu itu dia dipecat sama mantan kliennya yang kalau nggak salah ya jadi mantan kliennya ini pekerjaannya ini kayak TV gitu karaoke, dan
menurut cerita dia ya, ini saya nggak bisa bilang benar atau enggak, karena menurut cerita dia, saya juga belum ketemu langsung. Kalau misalkan belum ketemu langsung, saya nggak berani membenarkan, kecuali pelecehan yang dilakukan kepada Claudia itu benar sama gue, pelecehan verbal. Dia bilang katanya dia udah bayar 200 juta, tapi nggak pernah didampingi, gitu. Habis bayar 200 juta nggak pernah didampingi, dia istilahnya kayak Medina lah, dia kan ditelantarin, Medina bayar apa sendiri gitu, kasian ya. Gitu, makanya guys, ini adalah pelajaran penting. Kenapa gue ngomong untuk mencegah adanya adanya oknum-oknum seperti ini, biar para masyarakat jadi pintar dan lebih memilih pengacara gitu. Pengacara yang baik juga ada, yang berkompeten banyak. Cuman pengacara yang seperti ini, yang oknum-oknum ini banyak, dan menurut gue perlu diberantas. Gitu. Terus apa lagi? Mama Neti somasi gue, udah tau belum? Ah iya. Sebenarnya kan gue mau preskon tuh si Mama Neti, kan somasi gue tuh sejak minggu lalu, cuman karena menurut gue kurang penting, jadi gue nanti dulu gitu loh. Sama siapa Kak? Siapa? Si Mama Neti juga bingung tuh, dia pengacara apa bukan sih somasi gue, tapi kasih kayak surat pernyataan gitu. Kan kalau orang kan Isinya apa Kak? isinya kalau nggak salah itu toge, wortel, sama tahu isi gitu ya. Isinya apa gue lupa. Isinya gue lupa apa. Pokoknya intinya adalah pernyataan dan dia di situ tidak menulis ada permintaan maaf nggak sih, disuruh ngapain? Lupa deh pokoknya deh. Pokoknya nggak jelas gitu. Itu juga menurut gue kalau Mama Neti itu dia kalau ngomong di publik sih menurut gue, kalau orang kan ketik di WA typo tuh ya. Kalau dia kan ngomong suka typo, jadi gue juga bingung dia kalau ngomong apa gitu kan. Ngomongnya yang jelas dulu, Mama Neti bagus sama si gue gitu. Dan menurut gue apa yang gue lakukan kayaknya nggak pernah salah. Dia dipanggil Mama tersinggung, tapi gue mesti panggil apa? Intinya dia nggak suka gue panggil dia Mama. Emang kenapa kalau gue panggil dia Mama? Kalau gue panggil Mama Dede Mama, disomasi juga nggak ya? Enggak ya sih. Emang Mama menghina ya? Menghina di bagian mananya Mama? Nggak ada kan? Orang tua kan? Iya emang tua, kecuali kalau dia panggil gue, kecuali kalau saya panggil dia lampir, itu kan baru nggak boleh. Kan saya panggil Mama, ini menghargai. Terus saya juga waktu dia ulang tahun saya kirimin bunga, selamat ulang tahun Mama Neti. Salahnya di mana? Lo baik banget sih. Iya baik kan, malah disomasi, disalah artikan kebaikan gue. Mungkin dia orangnya negatif thinking kali ya. Mungkin karena orangnya, menurut gue karena kalau orangnya negatif biasa negatif thinking gitu. Padahal niat gue baik. Terus kalau di somasi ada feedbacknya tuh? Hah? Feedback dari somasi itu kayak gimana? Belum sempet gue ngurusin dukun. Feedbacknya dari somasi itu, somasinya udah gue baca. Tadi kan bacain depan kalian, cuman akhir ini belum sempet. Feedbacknya ya somasi aja. Ya mau laporin aja. Semua warga negara bebas kok melaporkan siapa saja. Dan untuk Bang Rasman, lebih baik saya masuk dibandingkan saya harus berdamai dengan Bang Rasman. Serius, gue tidak mau berdamai dengan wanita yang suka melecehkan wanita dan tidak mau ngaku gitu. Nanti kebiasaan. Jadi tidak ada kata damai untuk Rasman. Saya lebih memilih untuk jeblos daripada harus berdamai dengan dia. Dan saya sudah menghargai Poldasu, saya sudah datang. Walaupun lokusnya di Jakarta, saya menghargai sekali. Makasih Poldasu. Tapi saya mohon, saya percaya penegak hukum di Indonesia itu adil seadil-adilnya. Bang Rasman yang di Medan aja datang, masa nggak datang? Gue aja dari Jakarta ke Medan datang, pakai biaya sendiri. Siapa yang mau ganti? Sekarang gue mau nagih ke Rasman. Kalau dia laki, kalau dia jantel, gantilah. Denis berarti nggak apa-apa dong kalau di penjara? Daripada gue minta maaf sama Rasman ya iyalah. Nggak masalah, kenapa gue nggak takut ya, karena gue yakin penegak hukum di Indonesia benar, adil, dan tahu dan tidak akan pernah membenarkan pelecehan wanita. Mereka lebih tahu yang mana yang salah dan yang benar. Jadi gue yakin dan percaya sama kepolisian Indonesia. Tapi kalau disuruh minta maaf sama Rasman, mendingan saya masuk. Justru lebih kooperatif diri sendiri dibandingkan Rasman. Apa? Justru lebih kooperatif kamu sendiri dibandingkan. Ya kan sudah jelas lebih kooperatif mana. Saya aja yang jelas, jujur dalam hati, semua orang juga tahu lah. Lokus kejadian saya itu di Jakarta. Saya dilaporin di Medan. Ya udah saya kooperatif. Walaupun harusnya kan di Jakarta, di Polda Metro, kayak di mana? Polda Metro lah, kan rumah saya daerah situ. Saya podcastnya uploadnya di situ, ngomonginnya di situ. Udah masuk akal. Nah, kayak contoh lah kayak Bang Samsul. Bang Samsul kan kejadiannya di Medan. Perkaranya di Medan, laporannya di Medan. Jadi dia laporin ke Poldasu, itu baru cocok. Nah, diterima, ya itu bagus gitu. Tapi gue
Ya menurut kalian, menurut netizen aja harusnya gue nggak dipakai ke Polda, gue datang. Karena gue menghargai polisi Indonesia dan gue percaya sama polisi Indonesia. Gue percaya seluruh penegak hukum akan adil. Tapi kenapa Bang Rasman yang fokusnya di Medan, dia kenapa nggak datang gitu loh? Kan aneh, dia tidak kooperatif. Dan udah 2 kali loh, 2 panggilan loh. Takut apa sih? Saya sempat nanya ke Poldasu, kenapa saya dilaporinnya di sini, padahal lokus kejadiannya kan di Jakarta. Nah situ ditanya dan tapi puji Tuhan Poldasu baik-baik semua orangnya, ramah-ramah. Saya ditanya lokusnya ini di mana aja, dan saya sudah jelaskan semua video saya, semua unggahan saya yang semua saya lakukan itu lokusnya di Jakarta, tidak ada di Medan. Itu. Ya mungkin saat itu polisi nggak tahu atau gimana, nggak ngerti. Ya itu juga kan kenapa laporinnya di Medan. Kalau misalkan yang saya dengar sih katanya biar saya susah bolak-balik. Masalahnya ongkosnya ditanggung nggak Bang? Gitu. Belum, WA saya diblok, dia janji aja ngomong sama saya mau traktir saya makan durian ucok. Sampai sana kagak ada tuh orangnya tuh. Bohong mulu, tipu mulu. Gimana tuh Bang? Nggak boleh Bang, jadi laki tuh ya Bang ya. Kalau misalkan bukan omongan yang dipegang, apanya yang bisa dipegang Bang? Sarungnya. Nah, tapi dari Poldasu ada lagi nggak? Soalnya tadi baru WA sama si Abang katanya kakak bakal ada panggilan kedua. Mana? Saya belum terima panggilannya. Saya belum bisa komen selama saya belum terima panggilannya. Ya saya percaya sama Poldasu, saya belum terima panggilannya, ya berarti belum. Gitu. Masa kita percaya sama Rasman? Percaya sama penegak hukum dong, yang pasti adil. Gitu. Omongan Rasman apa sih yang benar? Katanya saya dicekal di TV sama KPI. Ini syuting. Mendingan si Abang Rasman sudah jadi pengacara dukun deh tuh daripada namanya tenggelam, saran dari saya. Iya. Itu kenapa sih Kak, kamu kok selalu maksudnya mengkonfirmasi mending lo jadi pengacara dukun aja deh gitu, maksudnya kenapa? Maksudnya Ya karena menurut saya cocok sama-sama Asbun, asal bunyi. Iya. Gitu sama Tuti. Rasman tuh Tuti. Bukan tipu. Jelas maksudnya. Apa? Dukun mana tuh? Oh, persatuan dukun ya. Kalau gue pribadi sebelum dari dulu emang gue dari kecil emang nggak percaya dukun. Tapi sejak mereka datang ya gue jadi makin nggak percaya dukun. Iya gitu. Karena yang gue lihat yang kemarin semua hanya trik. Contohnya pembekokan jarum. Pembekokan jarum itu ya kan kalau misalkan emang dia kebal, dia kan nusuknya giginya sendiri, bukan nusuk gue atau staff gue. Dia nusuk staff gue, dia bilang staff gue bisa dikebalin, tusuknya gini. Kan tusuk yang bener kan gini. Langsung kan dia kan langsung ngalangin kamera, langsung gue teriak kamera 360 derajat biar tidak ada pembohongan publik. Ternyata dia nusuknya bukan gini, tapi begini, jarumnya bengkok dan ditekan pakai jempol. Itu ada di video YouTube gue. Gitu. yang Jindan itu gimana Kak? Menurut Kakak? Jindan lucu sih. Jindan itu lucu banget. Aku tuh sampai terjindan loh. Beneran lucu banget. Iya, lebih lucu daripada Bang Rasman. Pilih mana Kak Bang? Aku sama si Istilah kata ini ya, menurut gue ya, menurut saya pribadi ya, Jindan itu lebih hohotenan. Lebih hohotenan. Gimana Kak? Menurut kamu dia kenapa lucunya, kenapa dan Ya lucu aja, bayangin aja datang nih ke rumah saya bukan musim ya, mohon maaf ya. Kalau datang ke rumah orang kan assalamualaikum ya kan. Dia datang ke rumah saya ngebut-ngebutan naik motor turun, perkenalkan diri, terus dia jawab gini, astagfirullahaladzim, nama saya Jindan gitu. Saya ke Bapuru tembak pakai gotri, tak bilangin Mama Marcel. Kalau masalah tembak menembak, bilangin Mama Marcel, pesulap merah adu tembak sama saya, kan nggak nyambung ya, lucu. Iya, adu tembak gitu. Terus saya tantangin tembak, gak berani. Terus udah gitu saya suruh tes ke bawah pakai jarum pentol. Saya yang mau ditusuk. Gue jadi bingung. Terus gue bilang kan yang ke bawah bukan gue, elu. Terus dia bilang sawengan sini sama saya. Istilah kata nih ya, 1 sawengan. Kalau nggak bayar 5M. Oh, buset. Gue jadi diduitin. Ini dukun. Iya. Sebenarnya ngundangnya Firdaus dan Jindan. Tapi kan yang datang ada dukun 1000 jin, ada humas dukun, terus ada humas dukun Indonesia, persatuan dukun Indonesia, gitu rame. Kalau dukun tuh kayaknya emang nggak pernah belanja sendirian deh, perhatiin deh. Ada nggak dukunnya sendirian? Nggak pernah dia datang ke podcast rame-rame kan? Tapi menurut lo melihat